warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mega dalam pembelajaran biologi ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian. Nah, Ibu sudah sediakan link di dalam Google Classroom. Kalian dapat mengisi presensi pada hari ini ya. Silahkan. Sudah selesai? Nah, sekarang sebelum kepada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Mengapa sih nutrisi dan zat-zat sistem metabolisme seperti hormon, terus ada zat-zat kekebalan tubuh itu dapat diedarkan ke seluruh tubuh? Ada yang tahu kenapa? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita pada hari ini atau KD kita pada hari ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang mungkin terjadi di dalam sistem sirkulasi pada manusia. Itu adalah KD yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, IPK ada 6. Yang pertama yaitu mengidentifikasi mengenai organ-organ penyusun sistem sirkulasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sel darah baik itu fungsi, struktur maupun jaringannya. Yang selanjutnya, menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis sistem penggolongan darah. Yang kelima, ada menjelaskan pengertian transfusi darah. Dan yang keenam adalah menganalisis keterkaitan antara sistem penggolongan darah dengan kegiatan proses transfusi darah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, peserta didik itu atau kalian itu dituntut harus mampu menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan indikator pencapaian kompetensi tadi dan dengan cara mengolah dan mengkaji dari berbagai sumber belajar. Nah, jadi jangan hanya dari Ibu saja ya, jadi kalian itu harus membaca lebih luas mengenai referensi tentang sistem sirkulasi ini. Yang selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini juga Ibu harap kalian itu bersungguh-sungguh ya dan jujur dan terus juga bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini agar materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian baik sekarang maupun di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, di sini coba lihat, Ibu ada 2 gambar. Nah, coba lihat kedua gambar ini. Apa kaitannya dengan materi kita kali ini? Iya, betul sekali. Kedua organ ini atau kedua gambar ini berhubungan dengan sistem sirkulasi, betul sekali. Yang selanjutnya Ibu juga ada gambar lagi, nih. Nah, ini ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi ketika kita terluka? Nah, ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Nah, Ibu akan bertanya, mengapa sih ketika kita terluka darah itu dapat berhenti atau dapat membeku? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan fungsi dari sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau juga bisa disebut dengan sistem peredaran darah ataupun sistem transportasi adalah sistem yang di dalamnya terkumpul organ-organ yang bekerja sama untuk fungsi transportasi ke seluruh tubuh manusia. Nah, sistem sirkulasi ini mempunyai 3 organ. Yang pertama itu ada darah sebagai media, ada jantung sebagai pemompa darah, dan yang ketiga ada pembuluh darah sebagai aliran untuk darah mengalir. Nah, yang selanjutnya, sistem peredaran darah pada manusia itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah tertutup dan merupakan sistem peredaran darah ganda. Mengapa disebut sistem peredaran tertutup? Karena darah itu mengalir pada suatu pembuluh, di mana itu adalah pembuluh darah yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi ya. Yang selanjutnya, mengapa disebut sistem peredaran darah ganda? Karena dalam sekali peredaran darah itu, si darahnya itu melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah,
terdapat fungsi dari sistem sirkulasi itu sendiri. Nah, fungsi dari sistem sirkulasi itu sendiri adalah jelas dan tentu saja untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, zat-zat sisa metabolisme, hormon, terus ada juga zat-zat kekebalan tubuh dan lainnya ke seluruh jaringan pada tubuh kita itu. Nah, ada juga fungsi tambahan, yaitu yang pertama penghasil panas atau penjaga suhu tubuh. Nah, pada proses metabolisme ini menghasilkan energi berupa panas. Kemudian darah akan mengedarkan energi panas tersebut ke seluruh tubuh sehingga suhu tubuh di dalam tubuh kita itu dapat terjaga. Nah, yang ketiga yaitu ada sebagai pelindung. Nah, darah ini juga berfungsi sebagai pelindung ketika kita cedera atau ada invasi bahan atau gen asing. Nah, dalam proses mekanisme pembekuan darah ini berfungsi atau mencegah terjadinya pendarahan yang berlebihan, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai darah. Nah, darah ini tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ada matriks darah atau matriks darah yang berupa cairan, dan ada sel-sel darah. Nah, matriks darah itu ada yang disebut dengan plasma darah. Sedangkan yang sel-sel darah itu ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan larutan aqueous yang di dalamnya terkandung zat yang bermolekul besar dan kecil. Nah, terdapat susunan-susunan dari plasma darah. Yang pertama, tersusun dari protein plasma. Nah, terdapat sekitar 7% protein plasma di dalam sel darah. Di dalam darah ya. Yang pertama yaitu ada 3 protein utama. Ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang pertama albumin. Nah, albumin ini berfungsi dalam penyeimbang pH darah. Yang kedua ada globulin yang berfungsi dalam imun atau autoimun. Yang ketiga ada fibrinogen yang berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah. Selanjutnya ada bahan-bahan anorganik yang itu berjumlah 0,9% atau kurang dari 1%. Selanjutnya ada senyawa-senyawa organik lain seperti ada air, terus juga ada asam amino, lemak, lipid, vitamin. Itu berjumlah sekitar 10% di dalam darah kita. Nah, selanjutnya yaitu ada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit ini terdiri dari 2 kata, yaitu ada eritro yang artinya merah dan sit artinya sel. Jadi eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, eritrosit ini mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin ini berfungsi sebagai pigmen atau pigmen warna pada darah sehingga darah itu berwarna merah. Nah, hemoglobin ini juga memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen, di mana ini menjadi fungsi utama dari eritrosit tersebut atau fungsi dari sel darah merah itu. Nah, eritrosit ini berbentuk cakram bikonkav. Nah, apa itu bikonkav? Nah, bikonkav ini juga terdiri dari 2 kata. Ada bi yang artinya 2 dan konkav yang artinya cekungan. Jadi di antara permukaan atas dan permukaan bawah itu ada cekungan ke dalam. Apa sih fungsi dari cekungan ini? Yaitu untuk memperluas pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Seperti itu. Jadi fungsi dari sel darah merah itu dapat berfungsi secara optimal untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, sel darah merah ini juga tidak memiliki inti dan mitokondria. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari mitokondria itu sendiri adalah untuk mengubah oksigen menjadi energi, yang kemudian energinya itu digunakan oleh inti sel untuk melakukan atau mengatur kerja sel itu sendiri. Nah, apabila ada inti sel dan mitokondria, maka oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu sendiri akan digunakan habis oleh mitokondria dan inti sel. Jadi tidak ada oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, inilah alasan mengapa sel darah merah itu tidak memiliki inti.
untuk yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan fungsinya untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, konsentrasi sel darah merah atau eritrosit ini di dalam darah ada misalnya pada wanita 4,5 per mikroliter sampai 5 juta mikroliter. Kalau pada laki-laki itu ada 5 juta ada 5 juta per mikroliter. Nah, takaran ini itu berbeda-beda pada setiap referensi ya. Jadi tidak dipatok segitu besarnya seperti itu. Yang selanjutnya ini ada fungsi. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi bahwa fungsi dari eritrosit itu sendiri adalah untuk mengangkut oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Nah, pengikatan oksigen oleh hemoglobin itu disebut dengan oksihemoglobin. Nah, yang kedua yaitu ada leukosit atau sel darah putih. Nah, apabila tadi eritrosit itu berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, lain halnya dengan leukosit. Nah, leukosit ini itu berfungsi untuk atau berperan dalam pertahanan tubuh atau pertahanan sel seluler dan humoral organisme terhadap zat-zat asing. Nah, berdasarkan ada tidaknya granula di dalam sitoplasmanya, nah sel darah putih ini dibagi menjadi dua, yaitu ada granulosit dan agranulosit. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai yang granulosit. Nah, apa sih itu granulosit? Nah, granulosit ini merupakan sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya mengandung granula-granula spesifik dan biasanya intinya itu tidak beraturan. Nah, granulosit ini ada 3, yaitu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang pertama yaitu ada neutrofil. Nah, neutrofil ini jumlahnya pada sel darah putih itu sekitar 60%. Nah, neutrofil ini itu memiliki granula-granula yang kecil dan berwarna merah muda. Nah, juga memiliki 3-5 lobus inti atau nukleus yang dihubungkan oleh benang-benang kromatin yang tipis. Nah, neutrofil ini itu berfungsi dalam fagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan membunuh bakteri, virus, dan agen penyebab penyakit yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada eosinofil. Nah, eosinofil itu merupakan macam-macam sel darah putih yang di dalam itu terdapat granula. Nah, granulanya itu berbentuknya itu kasar dan berwarna merah jingga kemerahan. Nah, biasanya di dalam sel darah putih itu terdapat 1-3% eosinofil. Nah, eosinofil ini memiliki inti dengan 2 lobus. Nah, fungsi dari eosinofil ini yaitu untuk fagosit yang lemah, yaitu berperan dalam fagosit yang lemah dan berperan dalam membuang racun penyebab radang pada jaringan yang luka. Nah, yang selanjutnya ada basofil. Nah, basofil ini jumlahnya itu sangat sedikit di dalam sel darah putih, hampir kurang dari 1%. Nah, basofil ini granulanya itu sangat besar-besar berwarna kebiruan dan inti selnya atau nukleusnya itu seperti berbentuk huruf S. Nah, basofil ini itu mengandung histamin yang berfungsi dalam meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera atau luka, dan juga mengandung antikoagulan heparin yang berfungsi dalam mencegah penggumpalan darah intravaskular seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai agranulosit. Nah, agranulosit ini merupakan sel darah putih yang tidak mempunyai granula di dalam sitoplasmanya dan biasanya intinya itu bentuknya beraturan. Nah, agranulosit ini ada 2, yaitu ada limfosit dan monosit. Yang pertama yaitu ada limfosit. Nah, limfosit ini jumlahnya di dalam sel darah putih itu ada 30%. Nah, limfosit ini berfungsi dalam reaksi
imunologis atau kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Nah, limfosit ini ada dua, yaitu ada limfosit B dan limfosit T. Yang pertama ada limfosit B. Nah, limfosit B ini itu memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu. Nah, yang kedua ada limfosit T. Nah, limfosit T ini tidak memproduksi antibodi, melainkan mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen dengan bantuan protein reseptor yang berada di permukaan sel. Nah, limfosit B ini itu memproduksi zat aktif yaitu limfokin untuk membantu limfosit B dalam merespon antigen. Nah, dan juga untuk membunuh sel-sel dan juga untuk mengatur respon imunitas seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada monosit. Nah, monosit ini berfungsi dalam fagosit yang sangat aktif. Nah, apabila di dalam sel, monosit ini disebut dengan monosit. Tetapi apabila di dalam jaringan, monosit ini disebut dengan makrofag. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai trombosit. Apa itu trombosit? Nah, trombosit ini merupakan fragmen sel yang tidak memiliki inti, yang berasal dari megakariosit di dalam sumsum tulang. Nah, trombosit atau keping darah ini itu mempunyai masa hidup selama 8 hari. Nah, trombosit ini berfungsi dalam proses pembukuan darah atau berfungsi untuk menggumpalkan darah dan menghentikan darah ketika kita terluka. Nah, ini ada proses pembukuan darah. Nah, ketika kita terluka, trombosit akan pecah sehingga akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Jadi, trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin, sehingga nantinya lukanya itu akan tertutup. Nah, jadi dalam faktor-faktor pembekuan darah itu ada enzim trombokinase yang tadi, terus juga ada fibrinogen, ada protrombin, ada ion kalsium, dan juga ada vitamin K, dan yang satu lagi itu ada fibrinogen. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mempunyai video untuk kalian simak dengan baik-baik ya. Nih. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Bagaimana? Sudah ditonton videonya? Apakah kalian sudah mengerti bagaimana proses atau mekanisme pembekuan darah? Sip. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai golongan darah atau penggolongan darah. Di sini Ibu akan membahas dua macam penggolongan darah, yaitu ada penggolongan darah menurut sistem ABO dan penggolongan
penggolongan darah sistem LH atau Rhesus. Yang pertama adalah penggolongan darah sistem ABO. Nah, dalam penggolongan darah sistem ABO ini, golongan darah itu dibagi menjadi 4. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O, atau bisa disebut juga dengan golongan darah 0 ya. Nah, ternyata di dalam darah kita itu terdapat aglutinogen atau aglutinogen dan aglutinin. Apa itu aglutinogen? Nah, aglutinogen ini merupakan antigen yang berada pada sel darah merah atau yang berada pada eritrosit. Sedangkan aglutinin adalah antibodi yang berada di plasma darah. Jadi kalau antigen atau aglutinogen itu ada di eritrosit, sedangkan aglutinin atau antigen atau antibodi ini ada di plasma darah. Nah, yang pertama, apabila seseorang mempunyai golongan darah A, berarti yaitu mempunyai antigen A di dalam eritrositnya dan mempunyai antibodi beta di dalam plasma darahnya atau anti B. Apabila seseorang mempunyai golongan darah B, berarti di dalam eritrositnya itu terdapat antigen B, sedangkan pada plasma darahnya itu terdapat antibodi alfa atau anti A. Nah, selanjutnya, apabila seseorang mempunyai golongan darah AB, maka yaitu mempunyai antigen A dan antigen B di dalam sel darah merahnya. Sebaliknya, dia itu tidak memiliki antibodi pada plasma darahnya. Nah, selanjutnya, orang yang memiliki golongan darah O itu tidak memiliki antigen di dalam eritrositnya, tapi yaitu mempunyai 2 antibodi di dalam plasma darahnya, yaitu ada antibodi alfa dan antibodi beta. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya ini ada sistem penggolongan darah menurut LH atau Rhesus. Nah, di sini itu ada 2, ada LH positif dan LH negatif atau Rhesus positif dan Rhesus negatif. Nah, apabila kita mempunyai Rhesus positif, maka kita itu memiliki antigen LH di dalam eritrosit. Sedangkan apabila tidak memiliki kita itu LH-nya merupakan LH negatif, kita itu tidak memiliki anti LH di dalam eritrositnya. Seperti itu. Normalnya kita itu mempunyai Rhesus positif karena tidak mempunyai antibodi di dalam plasma darah. Tidak mempunyai antibodi anti LH di dalam plasma darah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai transfusi darah. Nah, apa sih itu transfusi darah? Transfusi darah itu merupakan transfer darah dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan orang yang membutuhkan. Nah, di dalam transfer darah ini ada 2 istilah yang sangat penting, yaitu ada donor dan ada resipien. Apa itu donor? Donor adalah orang yang memberikan darahnya. Kalau resipien itu adalah orang yang menerima darahnya atau orang yang menerima darah. Nah, di dalam golongan darah itu ada atau transfusi darah itu ada 2 istilah lagi, yaitu ada yang disebut dengan donor universal dan ada yang disebut dengan resipien universal. Nah, untuk donor universal itu ada golongan darah O, di mana golongan darah O ini dapat mendonorkan darahnya itu ke semua golongan darah. Nah, yang kedua itu ada resipien universal. Nah, kalau resipien universal itu adalah golongan darah AB. Nah, di mana golongan darah AB ini dapat menerima donor darah dari siapa saja, seperti itu. Tapi kedua istilah tadi yaitu donor universal dan resipien universal ini tidak berlaku lagi karena penggolongan darah yang lain belum tentu cocok dengan penggolongan darah ABO. Nah, bisa jadi karena misalnya kan tadi ada penggolongan darah lain selain ABO, itu ada golongan darah sistem LH. Nah, bisa jadi LH-nya itu berbeda. Jadi untuk transfusi darah itu harus dari golongan darah A ke golongan darah A lagi, golongan darah B ke golongan darah B, golongan darah AB ke golongan darah AB, dan golongan darah O
ke golongan darah O lagi, seperti itu. Jadi misalnya ada anggapan golongan darah O itu dapat mendonorkan ke semua golongan. Nah, itu memang bisa, tapi hal ini sudah tidak berlaku lagi, karena apabila terdapat kesalahan ataupun ketidakcocokan akan menyebabkan penggumpalan yang nantinya akan menjadi disease dan kemudian akan mati, seperti akan mengalami kematian. Jadi harus cocok ya, A ke A lagi, B ke B, AB ke B, AB ke AB lagi, dan O ke O lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang terakhir, yaitu pengaruh faktor resus terhadap proses transfusi darah. Nah, jika seseorang yang memiliki resus negatif diberikan darah dari donor yang mempunyai resus positif, maka ia akan segera memproduksi aglutinin anti LHD atau anti resus. Nah, transfusi ini awalnya itu tidak membahayakan, tetapi apabila terjadi lagi transfusi selanjutnya, maka transfusi dari darah yang LH positif maka akan mengakibatkan hemolisis atau terjadinya pemecahan eritrosit pada pembuluh darah, sehingga nanti akan bisa berakibat fatal, yaitu bisa terjadi kematian, seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu sudah memaparkan dari awal sampai akhir mengenai sistem sirkulasi kita pada hari ini, yaitu pertama mengenai apa? Mengenai pengertian dari sistem sirkulasi, fungsinya, terus ada juga kita membahas mengenai darah ya, ada jenis-jenis sel darah, dan juga ada penggolongan darah dan transfusi darah. Nah, semoga kalian itu dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada yang tidak dipahami dari yang Ibu paparkan, boleh ditanyakan melalui WhatsApp group, ataupun kalian dapat mencari dari referensi lain. Nah, selanjutnya ada LKPD di dalam Google Classroom. Silahkan kalian isi dengan menggunakan atau ditulis tangan ya pada buku catatan atau buku tugas. Dan apabila ada yang tidak dipahami dalam pengerjaannya, boleh tanyakan ya kepada Ibu secara langsung melalui via chat atau via di WA group. Nah, selanjutnya itu untuk minggu besok kita akan membahas mengenai alat-alat pada sistem sirkulasi. Terus juga ada macam-macam sistem sirkulasi dan mengenai gangguan pada sistem sirkulasi. Baca terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa yang belum isi absennya segera, dan jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD-nya ya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.